lihat Cindy di terapi tuh terasa was-was begitu. Pernah kalau dikasih gini. Tapi suamiku ndak sadar, bukan saya kan. Suami nggak bilang nggak ada saya. Enggak, suami tidur. Loh, Aku ingin merasakan yang suami merasakan. Kurang ajar ini. Jangan-jangan ludahnya dia itu. Bukan astagfirullahaladzim. Ini Bang Lemos sudah makhluk lain ketemu Ismi, astagfirullah. Alalala. Untuk mendampinginya tapi berdampak kepada dirimu. Mata. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lisa saya Abang Malangit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Nah, hari ini masih ada keluarga dari Ibu Sulastri. Ini adiknya yang lain, yaitu namanya Mbak Sudarsih. Nah, mereka datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Karena niat untuk berobat ke Mata Langit. Iya. Nah, apa keluhan yang dirasakan Mbak Sudarsih yang dianggap di luar nalar? Silakan ceritakan. Keluarnya ya di badan saya ada yang jalan-jalan gerak-gerak dengan dadaku deg-degan, dengan kepala sering pusing, dengan mimpi buruk, dengan cemas was-was begitu. Mimpi buruknya itu seperti apa? Seperti mimpi buruk, seperti hantu-hantu begitu. Maksudnya lihat penampakan di depan mata gitu? Ya, yang seram-seram begitu. Lihat ular, lihat makhluk-makhluk yang jelek-jelek itu, yang iya. serem ya? Tapi pernah ada kejadian aneh-aneh nggak di rumah? Biasanya ada yang meledak di tengah-tengah rumah, maksudnya di atas. Di atap. Di atas. Terdengar suaranya? Iya, dak begitu. Berapa kali sering kejadian seperti itu? 2 kali. 2 kali. Saya dengarnya 1 kali kalau saya. Tinggal satu rumah? Pernah juga, Mbak? Rumah saya di depan, rumah dia belakang. Oh, tapi Mbak itu Satu bisa wilayah. ikut mendengar gitu? Iya, karena rumahnya gandeng. Oh. Karena untuk keluarga Tapi pernah masuk ular nggak ke rumah? Ular-ular kecil. Pernah begitu. masuk ya? Pernah datang? Iya. Biasanya segede kayak jari? kayak kala jengking gitu, besar berapa kali, 3 kali. Bukan. Kala jengking itu apa namanya? Kelabang? Iya, bukan. Kalajengking ya Kala kalajengking. jengking yang besar itu. Jengking. Terus ular apa lagi selain itu? Berarti binatang berbisa ya masuk? Dengan kelabang yang besar juga pernah. Dan Tapi pernah merasakan di tubuh tuh gatal-gatal kayak alergi, pernah mengalami itu nggak? pernah di Pernah. sini. Gatal-gatal? Iya. Kayak mana, bentol-bentolan apa gimana? Gatal-gatal ya, bentol-bentol. Berapa? 2 mingguan lah. Habis itu sudah hilang. Pernah coba gitu ya? Bekasnya juga masih ada. Itu berapa lama tuh keluhannya? Maksudnya gatal-gatal. Dirasakan? Nggak yang keluhan yang di luar nalarnya? 4 tahunan gitu. Oh, lama juga. Pernah ngerasakan Udah hitungan tahun. kaki sebelah waktu itu sempat Oh, merasakan sakit? 22. Biasanya 22 sakit. Oh, Kayak pincang. pincang ya? pincang, Ya itu iya. maksud saya kaki sebelah. Yang masuk kaki sebelah itu kan berarti pincang. Nggak mungkin kalau dua sakit jalannya gini-gini kan, nah berarti pincang sebelah. Biasanya 22 itu kayak Pindah-pindah. pindah-pindah begitu. Oh, gitu. Apa rasanya? Ngilu atau? Ngilu kayak orang kayak asam urat begitu. Perut suka bunyi-bunyi juga ker. Goyang-goyang sendiri Goyang-goyang. kayak orang hamil begitu perut. Terasa getarannya Biasanya di sini juga berat sekali saya rasa. di pinggang belakang. Sakit pinggang. Tadi waktu Berarti mendampingi, menstruasinya juga terganggu biasa ya kalau begitu ya. tadi waktu Tidak mendampingi beraturan. adiknya di terapi, Cindy kan di terapi duduk di dalam ruangan, sibuk sendiri gitu. Apa yang dirasakan tadi? Gelisah. Ini terasa goyang-goyang perutku. Lihat Cindy di terapi tuh terasa was-was begitu. Cemas ya? Panas dingin gitu Mual? rasanya. Iya, mual-mual mau muntah tapi nggak bisa muntah gitu. Gara-gara mendengar doa yang dilantunkan Panglima ya? Iya. Maaf, kan masih tinggal bersama suami dan anak-anak. Anaknya berapa? Anaknya ada 3. Nah, kalau hubungan dengan suami gimana? Ya biasanya ya cekcok sedikit jadi besar begitu. Berarti kurang harmonis ya? Sering salah paham? Kalau Mbak hari-harinya melakukan kegiatan apa gitu, pekerjaan? Jual juga seperti mama yang Oh kakak. sama. Tokonya Tapi suami sama atau berbeda? bekerja di situ juga? Dia nggak di toko. Saya membawa mobil, suami juga bawa mobil, menjual Kayak di di apa sih? pinggir laut Kepi. lah. Pas lah gitu ya. Kepi kalau sana namanya. Maksudnya punya... Di bypass gitu. Iya, maksudnya
punya tempat usaha tuh di Di mobil? jalan, di jalan. pinggir jalan. Bukan Kayak di jualan rumah? di jalan gitu. Di atas mobil, Iya, dagangnya tuh di atas mobil gitu. Jadi kalau mau pindah tempat jualan pun tinggal bawa mobilnya pindah gitu, terus buka lagi di situ. Tapi berdua suami, apa beda-beda? Apa Mbak Jadi masih? satu, jadi satu dengan Sama-sama. suami, sama-sama mobil 2 itu jadikan satu. Oh. Jadi usaha bersama Tinggal gitu dua ya. Apa yang dijual? Aksesoris dengan boneka. Tapi kadang-kadang sekali nengok suami ada kayak rada benci nggak? Biasanya malas, ya lihat dia malas-malasnya juga. Itu tadi kan katanya sering selisih paham. Cuma ndak heboh sekali, ndak cuma Iya. bicara biasa-biasa, tapi malas bicara lagi gitu. Nah kalau Panglima Panto, apakah benar di badannya Mbak Sudarsih ini ada makhluk yang mengganggu? Kalau ini memang positif ada gangguan jinnya, ini positif memang ada sihir ya Yang dikirim? yang dikirim ke mbaknya gitu. Ya saya ngeliat arahnya sih dari usaha ada, saingan usaha ada, habis itu dari kecemburuan ya biasalah ya kalau ngeliat kita mau kelihatannya seperti maju. Berarti ada orang yang ngeri ya? Wah berhasil nih kan gitu. Wah berarti selama ini nih laris banget nih kan timbul rasa apa ya iri ya. Hati ya? Gitulah jadi damai dengki khianat itu jadi mengirimkan sesuatu biar mbaknya itu nggak konsen, nggak fokus usaha, nggak akur sama suami, jadi mengarah efeknya tuh lebih ke arah situ saya lihat dibuatnya gitu. Jadi Itu ada berapa arah Panglima kalau dipantau? yang paling kuat sih satu arah, sebenarnya ada dua arah kalau saya lihat, tapi yang paling kuatnya dari satu arah ini dari persaingan usaha itu terlihat saya gitu. Mungkin mbaknya ramah dagang apa orang mau lebih senang beli sama mbak, jadi dia ngelihatnya tuh kayak wah Kok laris itu? kok laris nih, kok sama dia mulu nih kan gitu. Mungkin Ya, juga begitu dia itu punya yang usaha yang yang terlihat sama. saya sih seperti itu. Gitu. Allah Akbar. Oke, tidak membuang waktu, kita akan segera mengorek informasi. Assalamualaikum. Siapa kamu? Apa? Kamu mau ngapain? Bau? Siapa yang bau? Bukankah kamu sendiri yang bau? Siapa? Mbak Sudarsih maksudmu? Wangi kok. Saya kalau sembahyang dia sudah gerak-gerak, nggak bisa dia. Kalau sholat, Saya sholat, kadang-kadang dia goyang. maksudnya badannya gerak sendiri? Iya. Oh, Nggak suka, nggak suka. iya, iya. Kamu apa yang suka mengganggu ketika dia ibadah? Biarkan dia menjauh dari Tuhan. Berarti benar. Biarkan dia menjauh dari Tuhannya. Dia nggak suka kalau mbaknya ibadah. Sholat. Terus kenapa kamu bilang dia bau, orang dia nggak bau? Kenapa rumahnya? Rumahnya bau. Kalau yang punya rumah merasa nggak? Tapi biasanya toh saya diam kayak bau. Kalau saya masuk sekali kayak kayak busuk tikus mati sekali, tapi ser gitu loh. Tiba-tiba bangkai? hilang. Padahal dicari nggak ada bangkai? Nggak ada. Sebenarnya rumahmu bau sekali sih. Tiba-tiba hilang baunya, tiba-tiba busuk sekalinya apa? Jadi nongol datang dan pergi bau itu. Kadang bau tikus, kadang bau bau apa namanya, bukan bau bangkai, bangkai. Pokoknya bau nggak sedap lah intinya ya. Kenapa rumahnya bisa berbau? Bertebarannya bangsaku. Berarti di rumah Mbak banyak bangsa dia, makhluk gaib yang nggak baik sehingga menebarkan bau itu. Mereka teman kamu? Kamu ada di rumahnya atau di badannya? Aku yang berjalan. Ya tuh jalan. Berjalan. Oh di badannya berarti? Jalan Kan dia bilang tadi mengganggu ibadah. Kalau ibadah, Sekali jalan-jalan. kalau ibadah misalkan udah Allahu Akbar gitu terus Berdoa kayak lupa, blank berapa rakaat berdoa itu biasanya, atau Allahu Akbar blank berapa rakaat sudah lupa, ulangi lagi. Kami akan terus mengganggu. tujuannya apa kok mengganggu? Jauhkan kamu. Menjauhkan dari Tuhannya. Nah, Bahkan di saat kau berwudu pun kamu tetap mengganggu. kalau pas wudhu apa rasanya? Rasanya ya Bu di sini dingin sekali, tiba-tiba kayak ada es kanan kiri di sini. Mandi tiba-tiba kayak ada keluar, itu kayak ular keluar begitu, kayak selang turun di kaki. Ingat binatang yang mati.
Pernah ada binatang Berapa mati? kali? Ada 5 kali binatang besar-besar. Sering mati kucing. Oh bukan sekali ya kejadian? Pokoknya kucing ada banyak. Beraung-raung. Maksudnya tuh mati di depan rumah atau di Di halaman, maksudnya di tempat di rumah. Saya suka wilayah melihara rumah kucing. ibu lah intinya gitu. Kurus lama-lama mati. Kucing sendiri tapi. Berapa kali itu rawat kucing? Berarti hewan piaraannya mati. Mati, sering mati. Kenapa hewan piaraannya pada mati? sudah menjadi tempat kami. Jadi Jadi kok bisa jadi korbannya kucing? Apa kamu hubungannya? apain kucingnya? Kamu nggak suka adanya kucing? Kami tidak menyukai para kucing. Nggak menyukai kucing. Kucing kan binatang kesayangan Rasulullah. Siapa Kenapa yang menutup rumah? Tiba-tiba tertutup. Hari itu tiba-tiba tertutup itu rumah. Siapa yang menutup? Pintunya kayak ada yang banting gitu. Tiba-tiba Padahal menutup nggak ada sendiri. orang. Nggak ada. Angin nggak ada juga padahal. Nggak ada. Dia yang di atas rumah Di atas rumah ada apa? yang selalu Menebar. Merasa ada yang nyebar apa gitu di atas pasir atau Kayak ada pasir. Dreng, gitu ada pasang suara-suara Tadi pasir. pada nggak cerita ya, ini terungkap di sini. Kayak disebar pasir di atas rumah. Apa maksudnya nyebar pasir? Atau pasir. sebenarnya apa yang ditebarkan itu? sesungguhnya tebaran itu bangsa kami mulai bertebaran. Jadi kayak apa namanya? Tebarkan. Iya, kayak Bangsanya tuh diturunin pakai mobil nih satu rombongan. Nih udah berhenti di sini, pada pencar gitu. Semakin banyak di dalam rumah binatang pun mati terhisap. Makanya jadi kurus kucingnya, kasihan juga ya. Itu bapak meninggal gara-gara kamu ya? Tempat saya kan untuk Kamu dorong. Berapa tahun yang lalu meninggalnya? Kamu dorong. Bapak meninggal gara-gara kamu ya? Lu kok senyum? tiba-tiba kursi rodanya itu nggak Terhambat. Turun sendiri, jatuh sendiri. Kamu dorong bapak meninggal. Kenapa itu kursi roda bisa mental sendiri padahal tidak ada angin? Luka bapak semenjak Kamu yang dorong. kan saat tinggal. Kurang ajar tuh. Dia bilang tuh dia nendang kakinya gitu. Oh, Kamu yang nendang. Jangankan sebuah roda, sebuah kayu pun bisa terhempas. Sebuah kayu. kayu juga terhempas. Pernah ada meja atau pintu? Oh, pintu. Dia berarti pintu yang terbanting itu. Tujuannya apa sih? Anak-anak itu bermain di dalam rumah. Anak-anak. Ibu merasa ada yang lari-larian gitu apa? Ada orang pakai jubah hitam. Kalau tidur tuh anakku pernah lihat ada orang pakai jubah hitam dia jalan. Sana kita tahu jubah hitam dia lihat saat tidur tuh dia keluar lagi. Dia cuma pegang tangan perutku habis itu keluar dari Laki-laki kamar. itu yang hitam. Laki-laki. Oh, itu siapa yang pegang perut dia? Saya nggak bisa gerak. Waktu dia pegang tuh kayak kelindisan gitu nggak bisa gerak. Kelindian ya, kayak ditindih. Cuma saya lihat, saya bisa lihat. Cuma dia pegang baru keluar. Itu bayangannya saja atau wajahnya terlihat? Hitam kan? Kan bayangan remang-remang nggak aja terlalu ya. lihat. Ini dia nih. Kamu ya yang bayangan hitam itu? Itu bukan aku. Aku Oh, yang lari di badan. berjalan di sebuah atap. Di atap juga, di badannya juga, atau di badan ada yang lain selain kamu? Seekor ular Ular. Yang dipantau Panglima waktu dipoto itu. Ular itu apa tugasnya? diam Iya, yang jalan di badan itu ular. Terus kamu tugasnya lari di atap dan nendang bapaknya waktu di kursi roda dan banting pintu ya? banyak dari bangsaku mempermainkan isi rumah. Banyak yang di rumah. Berapa makhluk? Banyak Ada 10? Apa lebih? ada Banyak sekali. Banyak sekali. Tanya lagi. Yang di rumah-rumah wujudnya gimana? Pocong. Terus apa lagi? Gendruwo. Berbulu hitam. yang mendekatmu. Yang mendekatmu. ini pernah Jadi ngerasa Kerap-kerap.
tapi di rumah Ketindihan. Katanya suaminya yang cekek, dia bertengkar sama suami. pernah tahu Dikasih gini, detik. tapi suamiku enggak terasa enggak Ya, suamimu nggak ngaku orang bukan Tapi dia. bayangan Mbak suami Iya yang berarti dia kayaknya kayak nutup dia mulut. yang bukannya kayak ini gitu membungkam. tapi suamiku enggak sadar bukan saya yang Berarti Mbak diadu domba itu. Tapi suami nggak ngaku, suami nggak bilang nggak ada saya. Enggak, suami tidur. Loh, Jadi yang Mbak lihat menyerupai siapa? Suami. ya saya lihat suami tapi suami Tawa dia. sampai Oh, kurang sampai ajar. saat- Nah, ini tawa melakukan dia. Mbak, yang siapa keroknya yang ini. saya Jadi dia menyerupai suami Mbak supaya Mbak Hidung dan diadu mulut domba. saya siapa kamu Yang gede, yang gede. Ini dia. Yang besar. oh pernah kejadian begitu. Siapa namanya? Sampai dia nggak bisa napas. saya kan kelinisan Siapa? enggak bisa goyang itu suami kan seperti begini Hmm. tapi dia tidur dia suami enggak sadar Siapa? Tambah ditindis katanya, jadi nggak napas. Geseng namanya. Keseng. Geseng itu kan hitam banget. Geseng hitam. Nama makhluk itu, makhluk Maksudnya yang apa? Biar dia nggak bisa bernapas gitu. dia ribut sama suaminya. Memang betul nggak bisa bernapas. ini sampai enggak darah sampai kayak enggak ngalir Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ini geseng nih jangan-jangan. Kamu geseng ya? Apa maksudnya membekat Ibu Sudarsi? Mau kamu apakan dia? Nggak usah takut, Mbak. Tenang. Mau kamu apakan? Aku pun ingin merasakan yang suamimu rasakan. Kurang ajar ini, kamu mau memperkosa Mbak Sudarsi? Nggak boleh. Emang kalau genderuwo kan suka perempuan. tapi sering ini ku sakit Ah, itu kenapa tuh rahimnya terasa sakit? Kamu apain? Bisa Bisa apa? menyerupai oh menyerupai Suami. Memang Mbak pernah kejadian begitu ya? apanya Seolah tadi kayak suami Mbak yang nutup Misalkan mulut. Mbak berhubungan suami istri itu seolah memang suami Mbak terus kan selama ini. Mungkin di antara itu ada yang dia. atau masuk di badannya suami Katanya lo dia harus nggak cancer terus. cancer terus kemaluan biasa sakit Kemaluannya sakit terus. dan enggak berhubungan Oh, kau merasakan seperti ada yang menusuk. astagfirullah. Nanti ada yang orang nusuk. Seperti ada yang menusuk padahal Mbak tidak sedang berhubungan dengan suami. Tadi bilang gitu kan. Kamu itu kejadian kayak gitu tuh. Aku pun ingin menikmati Kamu tahu dia istri orang dan kamu dan dia beda alam. Kenapa kamu nggak mencintai makhluk dari bangsa kamu sendiri? Kenapa harus Mbak Sudarsi? karena manusia tujuan kamu untuk dirusak dalam segala hal. yang suruh kamu siapa Kenapa kau menanyakan? saya ingin tahu siapa yang suruh Lebih baik kau nikmati. aku nggak mau Kalau Mbak nggak bilang dikira senang. ih kamu Dia nggak mau dicintai oleh kamu. Ingat di saat kau sampai tertidur, sampai di mimpi Kita dulu Mbak. kau merasakan sesak seakan kau tertindih. sering saya Sering. sering begitu ketindisan suamiku juga ketindisan sering Kamu nindih dia aja atau suaminya juga? Kenapa suaminya merasa tertindih juga? Karena aku begitu besar sehingga dia terkena. Iya. kenapa Kan Mbak tidur dekat suami dan badan si Geseng ini gede banget. Dia nindihin Mbak, otomatis suaminya kena juga. Kan Mbak sebelahan sama suaminya. Dan pernah suatu hari Apa? buluku terlepas seperti sebuah rambut. Mbak pernah nggak menemukan rambut di kasur? Itu bulu dia ternyata. sering rambut Nah, padahal bukan rambut Mbak kan? Bukan rambut suami juga. Nah, rupanya rambut dia. Rambut itu berdua. Bang Ajar. kira rambutku atau apa terus bukan Kenapa Iya, kamu pernah tinggal juga. jejak kayak gitu? Itu maksudnya apa? Jika aku sudah melampiaskan Sebuah tanda kalau dia sudah melampiaskan. Dia kayak ninggalin jejak itu. Tadi belum dijawab yang suruh siapa? Kamu kan disuruh kan untuk menjahati, tapi kamu cinta sama dia. Laki-laki, dan berang suami istri. Udah kegambar. Udah kegak.
Kita perjelas dulu ya. Ciri-cirinya atau namanya? I. Payudara yang besar. Ih, kamu kok perhatiannya ke situ tuh fokusnya. Sini nanya nama aja kok. Akong biasa melampiaskan hasratku. Dia mengenali ciri perempuan itu karena payudaranya besar. Itu yang dia perhatiin. Karena dia kan nafsuan tuh makhluknya. Saat kau Mandi. Oh, ketika mandi kamu ngapain? Ngintip. Nafsu, lihat dia mandi. Astagfirullah. Mbak, nanti masuk kamar mandi harus berdoa, Mbak, biar nggak diikutin, Mbak. Berarti kamu suka ngikutin dia kalau ke kamar mandi? dan kau pun merasakan seperti ada yang memperhatikan. Emang ya? Biasanya buka-buka sendiri. Biasanya ciri Pintunya mulai. buka sendiri kadang. Lek ngising Masa percik banget. lagi di kamar mandi pintu buka sendiri? Biasanya Oke. percikin air. Ada air dari atas. Air itu. dari atas. Lah ampun, berarti kamu yang mercikin air ketika dia mandi? Ih, jangan-jangan ludahnya dia itu? Bukan air. Astagfirullahaladzim. Mbak, kamu diludahin nggak kurang ajar nih, Mbak? Karena dia ngecas ya Mbak, jadi ludahnya tuh muncrat ke Mbak gitu loh. Tidak. Ini menunjukkan ya, kalau kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu itu berarti pengaruhi dia, karena makhluk seperti ini tuh nafsuan ininya, sifatnya. Terus ngapain kamu? Megang apa tuh? Lalalala. Terus diapain? Masa kamu perkosa juga ketika lagi mandi? Aku menunggu di saat kau memasuki kamar. Masuk kamar ditunggu. Habis mandi Mbak masuk kamar. Ditunggu. Terus habis nungguin di kamar terus ngapain? Aku Melampiaskan. Mendekap. kau pun merasakan begitu berat. Berat. Bener. Belakang kan? Habis mandi masuk kamar rasa berat di pundak gitu. Oh, habis mandi di dalam kamar malas keluar. Malas keluar, mau keluar, malas. Inginnya di rumah saja. Habis di rumah. Berarti kamu siang-siang juga ngerjain? Boy bercinta. Ih, amit-amit. Lebih bercinta. Lebih baik bercinta Mbak. Bilang Mbak nggak mau. Jangan mau. Diam aja ntar dikira mau lagi. Ih, malas. Nggak mau, aku nggak mau. Ih, kok dia nafsu gitu sih? Mas Neko ya teh nafsu. Ini ya, awas. Kamu kalau macam-macam sini awas loh ya, ntar dihukum Panglima loh. Kita butuh kamu untuk menggali informasi, bukan untuk... Yang panas-panas di badanku, kamu ya? Yang bikin panas badanku tiba-tiba? Panas, dingin. Siapa? Ada lagi berarti. Kamu ketuanya ya? Banyak dari golonganku menyakitimu. Termasuk pocong, ular. Teman-temanku yang sering terlihat di dalam rumah. Oh, pernah lihat sekelebat? Itu apa wujudnya? Kayak diintip, orang dan nggak ada orang gitu. Jadi nggak nyaman di rumah sendiri dong ya? Kalau yang gerak-gerak di perutku, siapa? Kamu. Sebuah hasil dariku. Hasil dariku berarti bayi. Astagfirullah. Bayi genderuwo. Nggak mau, dia nggak mau punya bayi dari kamu. Ntar dibersihin Mbak. Kita biar tahu dulu. Tiba-tiba gerak. Jadi kamu udah punya anak sama dia? Itulah Oh, ular. Oh, ular. Terus? kanan dariku membuat Allah Akbar. Ini Panglima sudah makhluk lain ketemu Ismi. Astagfirullah. Alalala. Assalamualaikum. Jangan digigit. Nanti gigit. Rusak ini besi. Jangan digigit. Angkat kok, kursinya angkat. Aku tarik dulu Angkat. tangan. Pelan lepasin mas. Lepasin dulu. Angkat. Pelan. Angkat. Salamun qalam min rabbir rahim. Assalamualaikum. Ini si Geseng suruh pergi aja gimana? Obat tetangga. Bahasa apa ya? Obat tetangga. Ibu tahu Bu, bahasa apa ini? Obat datang. Apa? Kamu mau ngapain? Pulang ya? Obat datang. Enggak boleh. Siapa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda siapa? Bisa jawab salam kami. Assalamualaikum. Ini siapa? Nggak jawab. Nggak jawab salam juga dia. Kamu muslim bukan? Ya, Bukan? Kamu muslim bukan? dah.
Bukan katanya. Oh, kalau di Rukia kan nggak tahu. Kalau di Rukia saya bicaranya bukan Ustaz. Jadi, Anda ini siapa? Kayak lagi apa? Ritual ya bahasa itu? Bukan? Ini kayak suku-suku pedalaman ya. Iya. Oh, Maksudmu sama berarti. pasukan kamu yang jahat. Berarti dia teman kamu ya? Siapa menyuruh kamu? Niatnya apa? Supaya aku apa? Nggak ngerti. Kayak monyet kayak. Nggak bisa bicara. Kamu ujungnya apa? Gak bisa ngomong tuh. Susah diterjemahkan. Aku di tengah sini coba ya. Bisa berbahasa Indonesia. Kami butuh informasi, bisa komunikasi kita. Aboa. Aboa. Sini aja, jangan takut. Ada Panglima. Auzubillah syaitan. Oke Aboa. Panglima, dikeluarin aja nih si gesang. Aboa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anjalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu kasi'an mutasabbihan min kasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Minan fusil haqi'il qudrati wa nadirina minul insi wal jinni wa yaqladina kafaru lizliguna bi absarihim lama samujika wa yaquluna innahu lamajnun wa aksiram wali wa uladi wa bibnil nasi ajma'in wa tab'ada wa taqulu min bani wa laysa lamman kana hayya wa yahika qawlu alal kafirin. Aduh, takut berbentuk kepala. Bisa tenangkan diri. Oke. Kita ngobrol baik-baik bisa ya? Dia gampang begitu ini. Oh iya. Dia Gampang sering sakit gitu. kepalanya. Kepalaku kayak aneh geremet-geremet gitu loh Mbak. Kayak ada yang Mungkin jalan-jalan di mungkin Mbak kepala. nggak sadar tapi gerakannya seperti ini. Nah, Gak sering suka banget. Nah, begitu. biasanya makhluk itu ngopi apa yang dialami oleh si pasien sih. Sering mual, hati sering Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ah, ini jawab salam nih. warahmatullahi wabarakatuh. Sih. Iya. Kamu dipanggil sih Mbak? Iya, iya. Siapa ini? Mana suamimu? Suamiku di rumah, nggak ikut. Ini siapa ya? Izinkan. Mbak diizinkan nggak datang ke sini berobat? Nggak tahu, suamiku tahunya dengan Cindy. Taunya nganter. Tahunya nganterin. Tahu kalau ke Jakarta. Kemana saja kamu dengan suamimu? Selama ini, kemana saja kamu dengan suamimu? Kakimu melangkah, mendatangi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan orang-orang yang baru. Apa yang kau simpan? Oh, maksudnya Mbak dan suami pernah mendatangi mungkin yang dimaksud guru spiritual untuk dengan tujuan tertentu. Cuma Rukia. Untuk pengobatan atau apa? Rukia kalau Tidak bapaknya. semua yang kau datangi itu benar. Dan apa yang kau bawa dari mereka? Pulangnya Sudah dibawain. lama perjalananmu? Pernah dikasih Mana sesuatu? suamimu? Ambil bapak. Waktu pengobatan pernah dikasih Bapaknya Rini tanpa nak mau kalau sama dukun atau apa, nggak mau dia. Enggak, ini pertanyaan Panglima waktu di tempat orang yang berobat dikasih sesuatu yang dibawa pulang. Pernah? Iya, air. Air. Sama apa lagi? Air saja, nggak ada lagi. Oh. Apa itu yang dimaksud? Air yang dibawa dari tempat pengobatan sebelumnya. Kenapa tidak bilang? Apa sih itu? Kenapa tidak bilang? Nah kan kamu tahu kalau kamu itu sudah berasa sudah lama. Suamimu harusnya tahu apa yang dirasakan kamu. Apalagi mirip dengan suamimu. Maksudnya yang mirip itu siapa? Gendruwo tadi itu. Ini biar jelas ini. Maka itu kutanyakan kepadamu. Kamu ingat-ingat langkahmu. Aku bicara padamu. Dengarkan aku supaya kamu mengingat. Dulu kamu suamimu dulu itu ikut apa? Oh, pencak silat ini, sing ciri Oh iya, pencak silat. Nah Iya. itu apa yang diberikan? Dimandikan atau apa? tahu tapi suaminya Sebelum waktu menikah. belum Nah itu aku tanyakan, mana suamimu? Maka itu dia menyerupai suamimu. Di Yono di.
Emang suami Mbak namanya Siapa siapa? namanya Suryono. suami? Nggak pernah ngomong. Sriono namanya. Kita nggak pernah kasih tahu ya nama Tak kan dari awal. cukup, tak cukup iki lo kei banyu aduh so Mbak, basah nih tangan Ismi. lo. Simbol bahwa pernah ada sesuatu yang berkaitan dengan air. Terus Maka itu dia menyerupai suamimu si Geseng tadi tuh. karena berada dalam diri suamimu, mengikuti dan dia menyukaimu. Saya mau kuwi berarti. Iya Geseng. Seneng kok. Suamiku susah sekali untuk sholat dulu, sholat terus saya sampai bertengkar. Itu makanya ku tanyakan padamu. Gara-gara dia berobat itu suaminya terus nggak mau sholat. Itulah, Oke, jadi artinya Geseng itu memang bawaan di badan suaminya atau ada yang ngirim? itulah sesuatu yang di luar mengikuti. Oh, gara-gara di dalamnya sudah ada Jadi sesuatu. dikirimkan seseorang untuk mendampinginya, tapi berdampak kepada dirimu. Sampai sini udah paham? Karena Maka ku tanyakan kepadamu awal aku datang, kemana suamimu? Karena ini ada kaitan dengan suami. Apa yang kau rasa? Itu seperti tidak mungkin kamu mau dibawa kemana, yaitu yang terjadi. Tidak ada kejelasan. Maksudnya berobat dibawa kemana? Iya kayak nggak ada perubahan gitu maksudnya ya. Itu. karena suaminya tidak diobati, saya diobati karena gara-gara suami itu. Maksudnya Gitu di ya. suami kan ada anunya. Harusnya suaminya juga diobati gitu. Aku ki Maaf ini dari dari siapa tuh? air. Iya, ini makhluk air basah tangan Ismi. Jadi maafkan Enggak apa-apa. nggak- kalau di sini jadi basah dan banjir. Boleh tahu namanya siapa? Dan dari mana asalnya? Nah, airnya itu dari mana? Kendari Nah, atau dari ini. Jawa? Dari air. Kalau dialeknya sih Jawa ya? Mbak lahir di mana? Tidak juga. 11,5. Tidak juga. Tidak berarti saya itu Jawa. Aku dari beliau. Beliau dari suami. Dari dirimu. Oh, dari Mbak. Kamu sudah berusaha kemana-mana. Kuberikan kau satu, yaitu bersihkan pakaianmu. Maksudnya apa? Pasti itu jawabanmu. Ada yang mengerti maksudku. Bersihkan pakaianmu. Maksudnya suaminya. Kan suami istri pakaian satu sama lain. Iya. Berarti suaminya suruh Kalian belajar berobat. berdua itu harus dibersihkan dahulu. Bukan hanya dari sekedar kain, tetapi dari segala hal. Keyakinanmu, kepercayaanmu, keimananmu yang utama. Maaf, ini nenek apa kakek sih? Maksudnya apa? Manggilnya apa? Kalau orang sepuh Aku nasihatnya itu bagus. belum tua. Nggak mau. Biasanya kalau udah sepuh tuh nasihatnya bagus. Ini kan nasihatnya bagus ya. Jadi panggilnya apa kita? Mau dari bangsamu, dari tanahmu, bisa dikatakan nyai. Oh, Nyai. Ya wes panggilnya. Tapi di tempatku bukan. Bersihkan dulu pakaianmu seperti ayat yang kau yakini, kitab yang bagai pedoman hidupmu, yaitu kitabmu sebagai seorang muslim, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Nyai, yang tadi Geseng itu berarti dia itu dari ilmu yang pernah dipelajari suaminya ya? Iya, sudah jelas. Tapi kalau yang Semakin berkah, malah semakin menurun. Tapi keadaanmu semakin memburuk. Rezeki bisa kau genggam, tapi kesehatan dirimu tidak terasa enak. Ingat, apa yang dirasa dulu baik-baik saja, hanya kekurangan keuangan. gitu ya? Sekarang memang kamu bisa mau apa, tapi apa yang kau rasa? Badanmu tidak terobati. Badanku yang was kayak terganggu. Jadi banyak uang tapi malah Bersihkan nggak tenang. pakaianmu bukan hanya dari kotoran, dari najis, bukan itu.
tapi membersihkan diri, melepaskan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak diketahui, yaitu satu, keyakinanmu terhadap Tuhanmu. Semuanya lantaran yaitu Allah yang memberikan semuanya, keselamatanmu, kesehatanmu, kematianmu, juga rezekimu. Dialah yang kuasa. Mau dicari kemana-mana, itu penyakitnya. Mana tahu, maka itu aku berikan tahu. Iya. Tapi tadi ada pernyataan Geseng ada suami istri yang mengirim tuh bener nggak? Itu Siapa hanya iri belaka, karena memang pekerjaanmu itu persaingan usaha. Bener, berarti pantauan Panglima. Siapa? Itu yang laki-lakinya A, yang perempuannya Mi. Ada. Tadi kan udah satu huruf tuh, I. Berarti ada dua huruf nih yang kebongkar. Perempuannya mengandung huruf M dan I, lakinya mengandung huruf A. Huruf apa? MI. Dia itu di tempat keramaian sama denganmu. Udah ya. Ada. Tapi pernah terjadi selisih paham dengan orang. Iya, sudah cukup. Tidak usah lagi dipermasalahkan. Yang penting udah tahu dan dibersihkan ya. Yang terpenting bersihkan dulu pakaianmu. Itu. Insya Allah ntar dikasih tahu ke suaminya ya, biar sekalian diobati. Satu persatu dulu ini. Orangnya inginnya saya kenapa? Saya sakit apa bangkrut? Orangnya inginnya tujuannya apa? Ya, Tujuannya apa? di bawah dia. Nggak mau dilebihi dianya. Apalagi setelah kamu membangun sesuatu. Bangun kos-kosan. Jadi pernah dikirim. Habis itu pas bangun kos-kosan kirim lagi gitu. Bukan hanya sekali. Itu belum lama. Iya. Tapi yang lama itu, ya itu si Ireng. Geseng. Sampai ujungmu. Karena dia ada di badan suamimu dan dia suka sama kamu. Bawaannya mulai cowok paling ya. Bawaannya mulai Bawaan cowok. waktu masih sebelum nikah mungkin ya. Belajar silatnya waktu masih bujang kan ya. Waktu itu tujuannya apa? Biar sakti apa biar kebal atau apa? Ya untuk jaga diri, bela diri, untuk jaga-jaga anak rantau, biar dia di mana-mana itu Selamat, aman. aman. Maka ada penjagaan goib itu. Mm-mm. Tapi malah berefek tidak baik ke pasangan hidupnya. Walah. Harus hati-hati sih ya kalau kayak gitu. Maka itu dia menyerupai Yono Yono. Kok ngomongnya gitu? dengan jubah hitamnya. Kan tadi bilang hitam kan? Ya itu. Siapa itu? Jubah hitam. Ya itu sosok itu Geseng menyerupai Yono. Kok bisa? Kok bisa ya? Kok bisa dia ini ya menyerupai suaminya? Karena memang sudah diritualkan, Disatukan kan dengan suaminya. dipuasakan, dibentuk oleh dirinya sendiri. Karena ilmu hitam untuk dirinya kan. Kan dia Dia belajar tidak meyakini itu awalnya kalau itu adalah baik. Dia tidak tahu. Akhirnya akan seperti itu. Kekuatan itu ya hanya miliknya. Tidak ada dibuat dari manusia. betul. Jadi dia nggak paham awalnya dikira baik. Dia juga nggak tahu efeknya begini. Mau dikasih keluar. Tapi Dia di Rukia itu hari pernah di Rukia begini. Kayak nyetrum ininya. Kayak Tidak mau dia kenapa kok di rukyah berkali-kali nggak berhasil? karena belum melepaskan dirinya. Dari dirinya harus ada keikhlasan gitu. Iya. Oh. iya. Bagaimana kalau tidak diikhlaskan, dilapangkan, masih terkunci? Iya sih. Karena itu dibentuk oleh dirinya sendiri. Iya, paham aku. Kenapa dia tidak mau sembahyang sekarang? Itulah karena dikuasai olehnya, Oleh Geseng itu. bukan lagi dirinya. Tidak mau itu. Pokoknya subuh. Maka itu kutanyakan suamimu, mana suamimu? Nanti coba diajak bicara baik-baik, harus dia ikhlas baru dia kalau kemari berobat. Ngajak Rene aja. Nanti Karena tidak bagus untuk anak-anak. Iya betul. Karena kan Tidak bagus juga untuk tempat tinggalmu. karena kan dia diundang datangnya bukan dikirim orang. Bukan lagi dari dirinya sendiri. Orang lain pun ada yang tidak suka denganmu. Jadi bertambahlah. Arahnya Orang berapa yang tidak suka sama saya? Ya itu saja. yang tadi tuh yang Cuma suami dua. istri. Cuma 2 orang, saya kira banyak orang. Gangguan yang lain ya dari suami sendiri yang sesuatu yang dia undang. Maka kamu yakini dulu dirimu. Kepada siapa kamu berlindung? Pada Allah. Lalu apa yang kamu takutkan? Bagaimana caranya kamu minta kepada Allah? Dengan apa? Hanya dengan Sholat. perkataan. Sholat, berdoa supaya dilindungi. Yakin kamu dengan doamu? Yakin. Nggak fokus, mergo diganggu terus saya nggak sholat kan. Nah itulah.
Maka kamu serahkan dirimu kepada orang lain. Itu tidak baik. Paham aku. Selama ini kan berobat sebelum ke Panglima, menyerahkan sepenuhnya orang lain. Aku udah berobat, udah serahin semua. Mbak nggak dikasih doa untuk Mbak amalkan sendiri. Nah, Tapi serahkan dirimu kepada Allah dengan caranya Allah. Kalau kamu menyerahkan begitu saja, tidak sampai. Sama juga kamu memberikan sesuatu kepada seseorang hanya di depan pintu saja, tanpa memberitahukannya, tanpa kamu sendiri yang menyampaikannya. Mengerti? iya paham. Aku sih paham kalau Mbak pada paham. Nanti insya Allah dikasih doa. Manalah tahu kalau semuanya dari kamu sendiri. Inilah persembahanku kepadamu. Kamu yang butuh, bukan orang itu yang butuh, dan bukan dia yang butuh, tapi kamu. Maka kamu yang harus menjalankannya. Kami membantu berdoa, tapi ibu juga harus berdoa sendiri gitu. Iya. Kembali kepada dirimu, keyakinanmu, kekuatanmu, keserahan dirimu. Kepada siapa kamu? Dan menjelaskan Al-Mudaththir semuanya. ayat 4. Al-Mudaththir ayat 4. Nanti dilihat di Al-Quran. Bersihkan pakaianmu. Suami dan istri satu pakaian. Bukan hanya sekedar dicuci dengan air, tetapi dicuci dengan perbuatan, dengan amalan, dengan keikhlasan. Aja nesu wae tukang nyaper aku. Ada lagi yang mau ditanya enggak? Apa Saya pernah disatru sama ini, bertengkar sama saya, ini Dia galak. itu sama siapa saja, Ini galak banget sama aku. bukan hanya dengan dirimu, Sama mama juga. dengan orang lain pun galak. Oh memang. Jadi Makanya orang nggak suka mungkin ya. itulah, kadang omongannya tidak bisa dikendalikan. Nggak suka. Apa karena pengaruh makhluk atau memang karakternya yang harus diperbaiki? Pengendalian dirimu yang harus diperbaiki. Bener itu, supaya nggak disusupin. Tapi dia itu tidak tega dengan orang, Oh gitu. mau menolong orang. Orangnya nggak tegaan. Tapi kamu sulit mengendalikan diri. Ya, kalau saya diganggu orang, saya otomatis saya anu sama orang. Langsung, Dia lagi kamu galak. tidak Langsung reaktif boleh ya? mendengar omongan. Kalau Langsung saya bereaksi mau ganggu ya? orang kalau ganggu saya ya saya ceplos begitu bicara. Ya. Cuma nggak tega kalau ada apa-apa, nggak tega gitu. Pernah Setiap orang itu ada kurang dan lebih. Sabar itu lebih selamat dibandingkan mengikuti hawa nafsumu, menganggap aku tidak boleh diinjak-injak. Masalah harga diri. Berapa harga dirimu? dia biar sama mamanya sama kakak-kakaknya dia maunya dia Berhargalah kau menang. di mata Allah daripada kau menjaga harga diri di mata manusia. Tidak ada habisnya. Untung kakaknya ngalah, kakak ngalah jombu. Innallaha ma'as-sabirin. Jangan mudah terpancing. Jaga telingamu. Jaga telinga, jaga Jaga hati. telingamu. Karena mereka adalah bagian ujian darimu. Iya betul. Suamimu, anakmu, kakakmu, orang tuamu, tetanggamu, semua yang ada di muka bumi ini adalah ujian untukmu. Mau apa? Mau perang? Mau berkelahi? Tidak ada habisnya. Rugi kamu. Iya. Benar-benar. Rugi kamu. Sekarang banyak sih kejadian orang nggak sabar. Iya. Saling Akhirnya memancing emosi. Bisa saling bunuh, Ngeri bisa banget. saling membakar, bisa saling macam-macam. Tingkat tertinggi keimanan seseorang terlihat bagaimana dia bersabar menghadapi apapun. Ingat itu. Seorang ustadz pun, kiai pun, kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, tidak ada apa-apanya. Seorang pendosa, bila dia bisa menahan diri dari kesabaran, dia utama. Bersabarlah, tidak ada ruginya. Bersabar itu juara dia. Iya. Itu saya ngambil aku gue. Iya. Saudaramu menyayangimu Iya betul. Kalau nggak sayang masa dibawa kemari ya. Baik kakaknya ya. dan ibumu menyayangimu. Adiknya menyayanginya nggak yang sana? Semua saling menyayangi. Iya. maksudnya. Kalian sangat baik dalam persaudaraan, Iya. tapi kalian mudah sekali terpancing. Itu saja. Iya, terima kasih banyak Sama-sama. Saya pun terima kasih. atas wejangannya dan nasihatnya. Sama-sama. Lengkap nih, dapat informasi ya, dapat nasihat ya. Makasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Maafkan aku bila aku membuka semuanya. Tapi ini demi kebaikanmu yang tanpa disadari. Terkadang kita sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi kita lupa setitik saja kesalahan pada diri kita akan berpengaruh besar dalam hidup kita. Terima kasih. Sama-sama Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kita lanjut pengobatan. Yuk, masuk. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalallahu fa huwa hasbuh innallaha la ja'ala lahu likulli shay'in qadira. Bismillahirrahmanirrahim. Mau lawan saya. Coba matanya buka, kalau mau lawan saya, buka matanya. Lihat saya kemari. Coba lihat saya kemari. Buka matanya. Anjalna hajal Qur'ana ala jabalil ra'aitahu sati'am mutasabbi'am min kasiyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun fantalabu binikmatin minallah hatta hasyitum annama halaqnakum abasan a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa haji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika wa nabiyil. Kenapa tangannya, ada apa di situ? Lepasin Mbak Bir. Ada nyimpan apa kamu di situ? Itu ke kakaknya. Nggak suka kamu? Nggak suka karena kakaknya yang bawa dia berobat kemari? Iya. Nggak usah takut, tenang aja situ. Kenapa kamu ganggu adik saya? Kenapa? Dia merasa punya Nggak kekuatan takut. di tangan. Saya nggak takut Nggak sama takut. ini. Kenapa? Jangan mau. Kamu marah, adik saya bawa ke sini kamu marah. Merasa hebat itu dengan yang ada di tanganmu. Namanya apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siluman ular. Iya, siluman ular yang suka merambat di badannya. Fanggalabu binikmatin minallah. Allah. Maunya apa ini? Maunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maunya dia mati katanya. Kenapa harus Nggak mati? bisa. Kenapa harus mati? Nggak bakal bisa. Dia selalu enak hidupnya. Selalu enak hidupnya. Itu kan rezeki dari Allah buat dia. Kenapa kamu yang sewot? Kalau kamu pengen enak, Dia cari berjuang lah. rezeki, dia berjuang. Nah, Saya selalu jalan-jalan badannya. Itulah perbuatanku. biar apa kalau jalan di badannya tuh? Supaya dia tidak enak badannya. Supaya nggak nyaman. Kalau sholat itu susah. Kamu yang membuat permusuhan dia dengan kakaknya. Kenapa nggak suka sama kakaknya? Kurang kakaknya sayang sama dia kok. Kenapa? Kamu nggak sayang? Dia tidak sayang. Bohong. Kamu hasut adu domba. Aku nggak percaya sama kamu. Aku sayang adik saya. Kalau nggak sayang, saya nggak bawa ke sini. Itu adikku sayang sama aku. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an najim wa rizatul iman ibnu daudat tawil umri wa sahih sadi waqdi hajat. Ayo, gitu ya mbak. Mbaknya juga harus lawan gitu. Pegang ya kalau ada pegang kakinya, pegang kalau ada ngelawan. Bismillah. Fanggalabu.
sempat ada perlawanan dari makhluk yang ada di badannya Mbak Sih, tapi alhamdulillah akhirnya bisa dilumpuhkan sama Panglima. Sekarang tinggal mandi air doa. Ini supaya bersih dan supaya terpagari. Alhamdulillah Mbak Sudarsi sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah mengungkap misteri yang ada dalam kehidupannya. Ya. Apa rasanya sekarang? Ringan, agak ringan. Sudah mendingan, enteng. Cuma kepala agak pusing sedikit. Nggak apa-apa, itu efek penyembuhan. Iya. Karena memang tadi makhluknya itu sangat Berganti-ganti masuknya. dan ini ngelawan gitu. Makanya Mbak jadi efek ke badannya, jadi karena sama Panglima dihajar terus gitu. Makanya mau sholat diganggu orang, di badan Mbak tuh bener-bener menguasai gitu. Udah ulernya tuh bener-bener sama kakaknya aja musuhan, benci banget kayaknya tadi. Masa tanya aku nggak sayang kamu? Aduh dong Mbak, jadi dia menghasut seolah-olah tidak saling menyayangi, padahal saudara kan saling menyayangi gitu. Tapi nanti seandainya Mbak misalkan punya hawa-hawa rasa gitu, Mbak harus lawan loh, karena Mbak yang punya badan. Tadi udah dikasih doa sama Panglima untuk diamalkan. Terus tadi dari mediumisasi mana yang paling berkesan? Ya, yang mbaknya ini waktu kesurupan di situ saya kaget. Nggak nyangka. Tadinya nggak Nggak nyangka. nyangka. Kalau kakaknya apa kesan-kesannya? Apa ya, kalau sekarang sudah plong gitu, sudah ditahu kan Jelas ya semuanya. kejelasannya dari mana gitu, sakit karena apa sudah ditahu. Udah nyaksikan sendiri ya. Sudah saksikan sendiri. Selama ini kan masih meraba-raba, nggak tahu kenapa gitu terus. Kalau ini kan sudah jelas tadi, semuanya sudah jelas dari mana, harus bagaimana kan sudah jelas kan. Dan sudah menjalankan amanah ibu dengan baik ya, Sudah membawa menjalankan adik-adiknya amanah berobat. ibu, soalnya biar tenang. Mama itu kepikiran terus kalau anaknya masih sakit, semuanya sakit gitu. Ya, baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Sudarsi. Ya memang kita terutama harus perbanyak bentengi diri kita dengan zikir, zikrullah, dan bergurulah kepada orang-orang yang soleh gitu, yang memang bisa memberikan doa-doa dari Al-Quran yang bisa memperisaikan diri kita, terutama itu, biar ada benteng. Karena bangsa halus ini, terutama bangsa jin, sangat mudah kalau tidak menyusup di pori-pori tubuh kita, di dalam darah kita, di dalam tulang kita. Jadi makanya kita harus perlu banyak berzikrullah. Kalau enggak, wah ini bisa bahaya sekali ya. Bisa membuat propaganda, bisa membuat perpisahan, membawa fitnah di dalam keluarga rumah tangga kita, persaudaraan kita kakak beradik, dalam usaha kita lagi. Jadi memang kita harus lebih banyak mendekatkan diri lah artinya kepada Sang Khalik supaya kita dilindungi gitu. Kalau tidak, Allah bisawab ya. Menurut saya pribadi sangat bahaya apabila ada sihir-sihir tertentu yang mencoba dikirim khusus untuk diri kita. Ya bisa berefek yang sangat fatal gitu. Kita tidak boleh anggap enteng, tidak boleh bersombong diri, menganggap aku nggak bisa kena santet, aku nggak bakal bisa kena sihir. Sekarang kan tergantung Allah semuanya, kekuatan milik Allah. Memang manusia punya kekuatan. Kalau Allah udah berkehendak, itu sebagai ujian hidup kita. Masuk, kena, mau bilang apa? Ya makanya perbanyaklah zikrullah, hasbiyallah wa ni'mal wakil sebagai penolong kita. Itu saja pesan saya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Malang. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Alhamdulillah ini sudah diterapi kakak dan adik Mbak Sudarsi dan juga Cindy, dan juga ini kakaknya yang membawa kemari yaitu Ibu Sulastri sudah berhasil tersambung dengan Mama. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Alhamdulillah anak-anaknya sudah diobati. Udah diobati tadi. Jadi amanahnya sudah dijalankan dengan baik. Insya Allah habis ini keadaan akan semakin baik ya, insya Allah ya. Kapan Ibu kemari? Mak, halo. Ibu,
Wah, nonton terus Ibu Mata nunjukin Langit. kalau di tokonya itu TV-nya gede, itu lagi tayang Mata Langit. Mana coba Mama nonton apa itu? Sepanjang hari nonton Mata Langit di tokonya. Kapan Ibu mau kemari? Amin ya. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan Allah ya. Baik Bu, yang penting anaknya udah diobati, semoga sehat terus habis ini. Iya. Makasih Bu. Oke. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Ya. Macet-macet. Oh iya. Ya udah Ibu, makasih karena jauh sih dari sini. Oke, udah menjalankan amanah dengan baik, udah lega ya. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.